pandemi gini terus tegang-tegang kayaknya agak santai saja berarti Bang ya, sambil membahas dan sambil bercerita juga. Oke, baik Bang Misori, silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Resna yang sudah bersedia menjadi moderator dalam acara ini, meskipun kita dalam waktu bersibuk-sibuk ria sempat juga kita bersantai sejenak untuk membedah buku karya Mutakhir, yaitu berjudul Teologi Terakhir. Jadi buku ini benar-benar lahir pada masa pandemi, karena dalam masa pandemi ini kita ya sebagaimana teman-teman juga harus bersibuk-sibuk ria di rumah. Jadi karena daripada kita stres, daripada kita boring, mending ya kita berkarya begitu. Tetapi draft-draft buku ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama bahan-bahannya ini, sehingga dia bisa muncul dalam buku yang lumayan tebal ini sampai 575 halaman. Ukurannya juga lumayan besar, karena di sini sebenarnya tidak ingin berpanjang-panjang ria sebenarnya, tetapi banyak hal yang perlu kita bicarakan ketika kita berbicara tentang persoalan teologi. Alasan keresahan utama saya sebagai penulis di sini adalah melihat, pertama-tama itu kita dalam memahami teologi itu cenderung kita hanya berdebat pada persoalan-persoalan, masalah-masalah pada teologi klasik. Ini masalah di kita. Jadi mahasiswa misalnya di kampus ketika mendapatkan pelajaran teologi, mereka hanya disibukkan dengan persoalan-persoalan membahas teologi klasik, misalnya Mu'tazilah, Khawarij, lahirnya perjanjian antara Ali dan Muawiyah, kemudian basis-basis pemikiran dari teologi klasik dan seterusnya. Jadi saya lihat ini ada kurang relevansinya, yaitu maksudnya adalah ini bagaimana sebenarnya peran teologi dalam agama, dalam Islam khususnya. Apakah dia hanya untuk membahas persoalan-persoalan klasik yang kadang-kadang persoalan-persoalan itu tidak lagi relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kita di zaman sekarang ini, atau kalaupun dia relevan harus diberikan sebuah pendekatan, sebuah metodologi yang mutakhir dalam memahami teologi klasik itu, sehingga kita dapat mengambil nilai atau hikmah atau apa saja yang positif dari teologi-teologi klasik itu. Masalah utamanya adalah kita mendekati teologi masa lalu dengan pendekatan-pendekatan masa lalu juga. Padahal di zaman sekarang itu kan sudah sangat banyak metodologi yang ditawarkan dalam ilmu pengetahuan. Itu saya kira perlu diberdayakan untuk mempelajari teologi klasik. Istilahnya bagaimana kita bisa menggali masa lalu itu untuk mencari masa depan, bukan mencari masa lalu lalu berkutat di masa lalu tersebut. Ini problem keresahan utamanya, sehingga diharapkan supaya pembelajaran teologi-teologi di perguruan tinggi itu tidak hanya di masa lalu yang dikaji, tetapi juga perlu fokus pada persoalan-persoalan mutakhir kita, karena kita punya banyak sekali masalah sendiri sebenarnya daripada orang-orang di masa lalu itu. Orang-orang masa lalu itu memang mereka punya masalah dalam hal-hal teologinya. Kita juga sebenarnya punya masalah yang lebih besar daripada mereka di masa itu. Tidak kalah besarnya di masa kita ini. Nah, tetapi kita jarang mampu untuk menangkap bagaimana spirit teologis itu bisa menjadi penyelesai daripada masalah-masalah kita hari ini. Kita cenderung banyak mencari alternatif, solusi-solusi dari berbagai subjek lain, misalnya dari sains, dari filsafat dan sebagainya. Tetapi kita agak kurang dalam mengeksplorasi pendekatan teologis kita, yang karena masalahnya adalah
pendekatan teologis kita itu hanya berputar pada masalah-masalah masa lalu. Nah, untuk itu buku ini juga tidak meninggalkan kajian teologi klasiknya. Misalnya pada bab-bab awal itu misalnya ada setidaknya 3 bab awal itu tentang munculnya teologi dalam Islam, kemudian perbandingan agama dan teologi, juga genealogi ortodoksi teologi. Itu adalah bahasan-bahasan tentang persoalan teologi klasik yang dicoba tawarkan, dicoba hadirkan dalam kajian-kajian kritis di secara mutakhir begitu. Misalnya persoalan-persoalan untuk melihat mengkaji bagaimana masa lalu itu melihat problem-problem teologisnya, itu perlu kita ambil semangatnya supaya kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Di samping spirit abstraknya itu perlu diambil supaya kita dapat memahami problem kita hari ini yang sebenarnya berbeda dengan problem masa lalu, tetapi kita punya mekanisme setidaknya belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa kini. Misalnya persoalan paling penting yang muncul itu adalah pada masa lalu itu ketika sebuah agama atau sebuah aliran agama diakomodir oleh suatu kekuasaan, itu akan membuat kekuasaan itu kuat sementara karena dia mengakomodir ajaran yang diikuti mayoritas, tetapi lama-kelamaan kemunduran politik itu bisa membuat aliran yang diakomodir itu menjadi terbelakang, menjadi ikut ditinggalkannya kekuasaan. Nah, dalam hal ini misalnya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seharusnya negara tidak perlu mengakomodir secara berlebihan suatu aliran teologi atau suatu kelompok dalam keagamaan, sehingga nanti dikhawatirkan ketika terjadi resistensi terhadap keagamaan, terhadap politik, nanti membahayakan eksistensi daripada aliran teologi atau suatu kelompok itu sendiri. Ini yang membuat bagaimana teologi-teologi masa lalu itu pada suatu masa ketika diapresiasi menjadi populer dianya, menjadi banyak diikuti, kemudian pada masa-masa selanjutnya dia menjadi mendapatkan imbas daripada resistensi politik. Jadi kelompok-kelompok keagamaan juga saya kira tidak perlu terlalu mendekatkan diri dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu sifatnya itu kan tidak esensial, dia itu kan berubah istilahnya. Dia tidak sakral sifatnya. Kekuasaan itu sifatnya itu profan, sehingga hal-hal yang sakral bagi kita itu tidak perlu dicampur adukan dengan persoalan-persoalan yang profan itu, karena yang profan itu memang seharusnya secara terus-menerus dia memperbaharui dirinya, seperti politik misalnya. Ketika sebuah partai politik itu gagal merespon kebutuhan masyarakat, dia akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Ketika sebuah partai politik gagal beradaptasi dengan keinginan masyarakat, gagal beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, dia akan ditinggalkan. Karena politik itu memang dia harus terus-menerus diperbaharui spiritnya, kemudian pendekatannya dengan masyarakat. Nah, pendekatan-pendekatan dalam politik inilah yang model pendekatan politik inilah yang sebenarnya tidak perlu dalam keagamaan, karena keagamaan itu punya prosedur, punya mekanismenya sendiri, sehingga yang sangat dikhawatirkan adalah ketika kekuasaan atau sebuah kekuasaan politik ditinggalkan, maka bisa membuat biasa membuat keagamaan itu menjadi mendapatkan imbas. Ini contohnya dari masa lalu itu yang perlu dikhawatirkan dalam agama. Nah, fokus kita saya kira adalah bagaimana kita membuat masa kini itu kita dapat meresponnya dengan baik, kita bisa mendapatkan posisi kita secara profesional selaku umat Islam, selaku warga negara, selaku bagian daripada manusia dunia. Kita harus proporsional dalam hal ini, sehingga pemahaman politik kita juga harus sangat cerdas, meskipun kita tidak perlu semua orang terjun ke dalam dunia politik, tetapi kita harus mampu membaca gejala politik yang benar. Dengan itu kita dapat menentukan posisi yang tepat bagi kita sendiri. Juga yang penting adalah bagaimana posisi itu tepat bagi kelompok keagamaan kita sendiri. Jadi jangan sampai aliran keagamaan kita itu menjadi dirugikan oleh
pragmatisme politik. Ini harus mampu kita jaga secara seksama. Jangan pula misalnya kepentingan pribadi kita sendiri ikut menyeret identitas keagamaan kita. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Dan salah satu yang ditawarkan dalam buku teologi terakhir ini supaya kita dapat bersikap proporsional demikian. Munculnya sistem-sistem pandangan-pandangan yang ingin membuat agama itu menjadi skematik dalam sistem kenegaraan itu sebenarnya juga perlu kita kritisi, karena kita khawatir bahwasanya cara kerja negara dalam mengelola masyarakat, dalam melayani masyarakat itu berbeda dengan cara agama atau esensi agama atau aims dan objektifnya agama itu saya duga itu berbeda dengan cara kerjanya negara, sehingga negara dan agama itu perlu diberikan posisinya masing-masing, tidak perlu dicampur aduk karena nanti bisa membuat posisi agama bisa tereduksi. Ini yang dikhawatirkan. Persoalan-persoalan misalnya kegagalan umat Islam, sebagian umat Islam dalam mengapresiasi budaya lingkungannya, terlalu memahami agama secara literalistik sehingga muncul paham-paham yang menolak tradisi kebudayaannya, itu saya kira juga harus perlu untuk menjadi konsentrasi kita, dan ini menjadi salah satu bagian daripada konsentrasi dalam teologi terakhir yang membahas tentang teologi kebudayaan. Apa yang terjadi pada kita hari ini ketika kita sangat literalistik memahami agama akan muncul bagi kita adalah kita menjadi intoleran terhadap orang lain. Hilangnya prinsip-prinsip fitrah itu bisa berpotensi ketika kita kurang paham maksud daripada agama itu sendiri atau terlalu memahami agama secara literalistik. Problemnya sekarang banyak sekali misalnya tradisi kebudayaan itu yang dianggap sebagai praktik kesyirikan, praktik kafir, praktik yang jauh dengan nilai agama, dan itu ditinggalkan. Padahal kebudayaan itu kan adalah cara kita untuk hidup di muka bumi, cara kita berhubungan dengan alam, cara kita berhubungan dengan sesama manusia, dan seterusnya. Jadi budaya itu adalah cara kita hidup, cara kita mendapatkan kedamaian hidup yang itu merupakan warisan turun-temurun sudah ribuan tahun kita hidup. Jangan sampai ketika kita belajar agama itu malah tradisi itu menjadi semuanya kita katakan syirik, semuanya jadi bid'ah dan sebagainya. Hanya jangan-jangan itu adalah cara pandang keagamaan kita saja yang bisa jadi keliru, karena agama atau kitab suci itu benar secara a priori, tetapi pemahaman kita itu kan perlu yang sangat berperan penting dalam membuat kita memahami agama itu seperti apa. Makanya sebelumnya saya pernah tulis buku itu Islam Mazhab Tutup Botol. Jadi jangan sampai Islam yang seperti lautan itu dipahami secara sangat parsialistik dengan kapasitas pikiran kita yang sangat sempit. Ibaratkan orang mengambil air di lautan. Jadi orang memahami agama juga bisa dianalogikan seperti itu. Kalau orang yang akalnya itu sangat bagus, sangat luas, wawasannya luas, dia seperti orang yang mengambil air di dalam sebuah drum besar. Tapi kalau orang itu pemahaman inteleksinya itu rendah, lemah, itu bisa seperti orang yang mengambil air di lautan dalam sebuah gayung. Atau kalau lebih lemah lagi pikirannya, bisa seperti orang yang mengambil air dengan tutup botol. Ambil air di laut, ditutup botol, lalu kita katakan ini adalah laut. Ketika kita katakan ini adalah air laut, itu benar. Apa yang kita pahami terhadap agama, itu kemungkinan besar memang benar, tetapi kesalahan besarnya adalah ketika kita mengatakan yang lain adalah salah. Ketika mengambil air di lautan dengan tutup botol, kita katakan ini adalah lautan, itu pasti salah. Tapi ketika kita katakan ini adalah air laut, itu adalah yang benar. Persoalan kita hari ini adalah mengatakan orang lain itu salah. Ini problem yang sangat besar dalam keagamaan kita. Di negara-negara lain itu problem itu sudah melahirkan peperangan yang besar. Ketika terjadi perang besar, perang menjadi lebih meluas dan
tidak tertutup kemungkinan bisa menimbulkan perang dunia karena persoalan-persoalan itu. Dan banyak kita lihat orang-orang yang memahami agamanya tidak sesuai dengan konteks zaman dia hidup, membuat negaranya itu menjadi eksklusif, menjadi terpinggirkan dari pentas dunia. Masyarakat sudah agak tidak berani ke negara itu karena perang-perang agama terus-menerus. Nah, ini sebenarnya istilahnya enggak Indonesia banget. Demikian juga misalnya problem sains yang terlalu menghegemoni hari ini, itu membuat kita seolah-olah melihat sains itu adalah dewa pembawa keberuntungan yang bisa menyelesaikan semua problem. Padahal kalau kita lihat secara lebih filosofis, sains itu tugasnya itu adalah menyelesaikan urusan-urusan yang bersifat indrawi, sifat-sifatnya analisis melalui pengamatan indera. Jangan pula sains itu dianggap bisa menyelesaikan semua persoalan, termasuk menyelesaikan problem-problem filsafat keseluruhan, bisa menyelesaikan problem keagamaan kita. Itu tidak sebenarnya. Jadi sebenarnya sains itu harus punya posisinya yang tepat sesuai dengan mabadinya, dengan konteksnya sendiri. Kemudian sudah sangat banyak di Indonesia ini muncul tawaran-tawaran pemikiran-pemikiran keagamaan yang besar, tapi belakangan kita melihat itu menjadi surut karena mungkin banyak orang yang sudah kehilangan spirit pembaharuan Islamnya, atau karena alasan apa. Yang jelas diskursus pemikiran Islam hari ini sudah surut, tidak seperti masa-masa lalu. Malah pada masa Orde Baru itu yang diklaim itu sangat membatasi orang untuk berbicara, tapi kenapa justru pada masa itu semangat diskursus keislamannya itu sangat berkembang. Banyak muncul cendekiawan besar di Indonesia itu berkontestasi terus melahirkan wacana-wacana pembaharuan keislaman. Tapi kenapa zaman sekarang ketika kita sudah mendapatkan reformasi, kebebasan berpendapat dan seterusnya, kenapa wacana-wacana pemikiran Islam ini menjadi mundur? Inilah yang ingin ditawarkan dalam teologi terakhir untuk melihat konteks kita seperti apa dan apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini dalam merespon problem-problem zamannya. Ada beberapa tema di sini, misalnya teologi sosial, teologi integrasi, teologi ilmiah, teologi objektif dan sebagainya. Itu semuanya adalah membahas tentang problem-problem kontemporer dalam perspektif teologis. Teologi tidak hanya berbicara masa lalu, tetapi teologi adalah sesuatu yang harus kontekstual dan harus mampu merespon problem-problem aktual kita. Agama itu harus berdaya guna dalam menyelesaikan persoalan kita, tetapi jangan sampai agama itu salah digunakan sehingga menjadi bibit perpecahan kita. Saya kira tema utamanya dalam yang ingin dibahas dalam teologi terakhir ini adalah di sana. Saya kira bisa dikembalikan kepada Ibu Moderator yang sedang sibuk mungkin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah ma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat berjumpa di dalam diskusi webinar mendiskusikan buku terbaru saudara kita, saudara Miswari, yang berjudul Teologi Terakhir. Saya berkenalan dengan saudara Miswari ini sekitar tahun 2016 ya. Itu saya, Prof. Arskal dan Marzi Afriko sedang dalam suatu kegiatan melakukan penelitian lapangan ya, tentang penelitian kami yang berkaitan dengan mayoritas dan minoritas di Aceh. Nah, setelah kemudian saya bertemu dengan beliau saat itu bersama saudara Alkaf, kemudian saudara Noviandi dan
dan sebagainya di Wangsa. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu, saya mendapatkan kiriman buku teologi terakhir Saudara Miswari ini. Beliau mengirimkan ini dan saya berterima kasih. Sebelumnya saya sudah mempunyai buku yang lain, di antaranya adalah Tasawuf Terakhir dan juga sebenarnya Filsafat Terakhir, tetapi saya cari-cari entah terselip di mana. Dengan senang hati saya menerima buku itu dan minggu lalu saya dikontak oleh Saudara Miswari untuk mendiskusikan buku ini dan dengan serta-merta ya saya sanggupi ya. Karena memang buku ini adalah buku monumental ya, di samping 3 buku lain yang mempunyai trademark yang sama, yaitu terakhir, filsafat terakhir, tasawuf terakhir, dan sekarang ini adalah teologi terakhir. Di tangan Saudara Miswari semuanya menjadi terakhir. Ya, Miswari adalah seorang intelektual muda Aceh yang sangat produktif. Sudah lebih sekitar 10 buku ya yang beliau tulis dan puluhan ya sekitar 50 tulisan lain dalam bentuk artikel jurnal dan ada cerpen juga dan ada puisi juga. Saya kira ini adalah luar biasa, seorang intelektual muda yang juga seorang sastrawan dan saya harus sebut juga seorang filosof. Sebenarnya saya tidak begitu yakin apakah saya nanti bisa membahas buku teologi terakhir ini dengan baik ya. Oleh karena itu saya tidak berpretensi untuk mengulas buku ini secara memuaskan. Ya. Saya hanya ingin meng-highlight beberapa hal saja yang saya anggap penting dan tentu saja kebetulan bisa saya baca karena tidak mungkin saya membaca keseluruhannya dalam waktu yang singkat. Pertama saya akan melihat posisi buku ini ya, di dalam literatur teologi di Islam ya, teologi Islam di Aceh. Saya melihat literatur teologi atau kalam di Aceh ini kurang begitu mempunyai tempat ya. Tentu ada rujukan-rujukan kitab-kitab teologi yang itu ditulis oleh orang-orang dari luar Aceh yang dikaji di daerah-daerah dan juga menjadi textbook di perguruan tinggi. Dan namun sejauh pengamatan saya selintas, misalnya kalau saya ingin menempatkan tulisan ini di dalam literatur teologi di Aceh, saya harus menyebut Nuruddin Araniri yang juga disebut juga dirujuk juga di dalam buku ini. Misalnya At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, Hujjatus Siddiq, Hiddatul Zindiq. Nah tentu saja sebelumnya ada Samsudin Sumatrani dan Hamzah Fanusiri yang lebih mengkaji atau menulis karya-karya tasawuf yang tentu saja juga itu di dalamnya ada karya-karya teologi juga atau pembahasan teologi secara tasawuf. Ya. Kemudian Rauf As-Simkili ada Subandar Mustafidin. Ya. Kemudian kalau kita melangkah kepada periode modern, di sana ada Abu Bakar Aceh yang menulis cukup banyak buku, tetapi saya lihat yang terkait dengan teologi, misalnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah,
kemudian aliran Syiah di Nusantara, ilmu ketuhanan, Syiah rasionalisme dalam Islam, ya, dan juga saya masukkan juga Islam dan kemerdekaan beragama. Ya, kalau kita menggunakan term teologi itu secara umum. Ali Hashmi juga diantaranya menulis karya teologis, meskipun itu bukan spesialisasi beliau. Misalnya Syiah dan Ahlussunnah saling berebut pengaruh di Nusantara. Ini tentu saja kajiannya adalah kajian historis, ya, ketimbang kajian teologis. Kemudian kita mengenal Profesor Ahmad Daudi, ya, dulu juga merupakan rektor IAIN, ya, Araniri sekarang UIN. Misalnya ada judulnya Syekh Nuruddin Araniri, Sejarah, Karya, dan Sanggahan Terhadap Wujudiyah di Aceh. Kemudian juga karya beliau yang lain, Allah dan Manusia, dalam konsepsi Syekh Nuruddin Araniri. Dan mohon maaf jika saya belum sempat untuk melakukan kajian elaboratif tentang literatur teologi di Aceh ini, tapi saya kira Aceh masa kini lebih banyak dipenuhi dengan literatur hukum Islam atau syariah, fikih, dan seterusnya. Oleh karena itu munculnya buku teologi terakhir dari saudara Miswari ini adalah karya yang penting, ya, di tengah lebih banyaknya karya-karya tentang hukum Islam. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya membaca buku judul teologi terakhir, tentu saja saya kira juga teman-teman yang lain akan bertanya-tanya, apa itu teologi terakhir? Ya. Misalnya di dalam Hasanah Klasik Islam, kita mengenal istilah, penggunaan istilah atau ada karya yang judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, yang permulaan dan yang terakhir. Ini adalah karya sejarah, ya, Ibnu Katsir. Kemudian kita mengenal Mula Sadra dengan Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya, yaitu filsafat muta'aliyah itu yang paling tinggi, ya, yang tertinggi. Ya. Kemudian pada periode modern kita mengenal di dalam kajian politik Francis Fukuyama dengan The End of History and the Last Man, yang akhir sejarah dan manusia terakhir. Ya, ini mengingatkan kita pada judul-judul itu. Ya. Awalnya saya agak kesulitan mencari apa itu pengertian teologi terakhir, tapi ternyata saya mendapatkan di bagian awal dalam pengantar, yaitu di halaman 5. Ini saya baca langsung saja apa adanya. Teologi terakhir ini didefinisikan sebagai cara pandang atas setiap persoalan tentang ketuhanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya melalui perspektif yang terbuka, humanis, tanpa meninggalkan dimensi ilahiyah dalam setiap ikhtiar manusia. Nah, ini menarik definisi saudara Miswari ini terkait term teologi terakhir ini. Ya. Kemudian dia juga melakukan klaim bahwa teologi terakhir ini hadir untuk menawarkan cara pandang keagamaan sesuai dengan setiap manusia yang hidup dalam budayanya. Nah, ini saya kira pengertian yang menarik yang ditawarkan oleh saudara Miswari terkait dengan teologi terakhir ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi adalah cara pandang. Ya. Jadi di sini saudara Miswari menyuguhkan satu perspektif, ya, satu perspektif alternatif, ya, terhadap apa? Ya.
terhadap setiap persoalan tentang ketuhanan. Ini mengingatkan saya pada definisi teologi, yaitu dari theos dan logos, yang arti letter-nya adalah ilmu atau pengetahuan tentang ketuhanan. Ya. Oleh karena itu disebutnya di sini cara pandang terhadap setiap persoalan tentang ketuhanan, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Tentunya di sini kembali kepada ketuhanan, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, tapi tidak berhenti di situ, ya, tetapi ada lanjutannya, yaitu melalui perspektif yang terbuka. Ya, ini menarik. Jadi cara pandang itu terhadap persoalan ketuhanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu dikaji melalui perspektif yang terbuka. Ya, ini nanti akan kita bisa lihat di dalam buku ini bagaimana saudara Miswari ini sangat terbuka terhadap wacana-wacana baru yang berkembang di luar sana, ya, di dalam tradisi keilmuan bukan hanya Islam, ya, tetapi juga di dalam tradisi keilmuan agama lain, ya, dan juga dalam konteks keterbukaan ini dia juga terbuka terhadap pandangan Mu'tazilah misalnya atau Syiah misalnya, ya, dan juga dari peradaban lain yaitu Barat. Ya. Itu pertama, itu perspektif yang terbuka. Yang kedua adalah humanis. Ya. Kata humanis ini memang perlu ada penjelasan apa yang dimaksud, karena humanisme di Barat itu agak mempunyai makna atau apa namanya disinonimkan atau dipergunakan untuk istilah lain dari ateisme, ya, meskipun ini debatable, ya. Tetapi misalnya di Belanda itu ada universitas humanistik yang itu sebenarnya dulu itu adalah universitas apa namanya yang mengklaim membawa misi ateisme, ya, atau setidaknya non religion, ya. Nah, tetapi tentu saja bukan ini yang dimaksud oleh saudara Miswari, yaitu lebih merupakan pandangan yang bertumpu pada nilai-nilai yang menjunjung martabat kemanusiaan. Yang saya kira ini yang dia maksud. Ya, tadi terbuka, humanis, dan yang ketiga adalah tanpa meninggalkan dimensi ilahiyah dalam setiap ikhtiar manusia. Jadi memandang setiap ikhtiar manusia, upaya manusia itu di balik itu semua ada dimensi ilahiyah, ada jejak-jejak ketuhanan di dalamnya. Nah, saya kira ini menarik, ya. Dan kemudian dia juga mengklaim bahwa teologi terakhir ini menawarkan cara pandang keagamaan sesuai dengan setiap manusia. Ini ada kata setiapnya di sini. Setiap manusia yang hidup dalam budayanya. Dengan demikian perspektif yang digunakan oleh saudara Miswari ini adalah memandang manusia dalam konteks, ya, terutama dalam konteks budayanya. Nah, ini yang saya kira perlu kita gunakan pengertian ini di dalam membaca teologi terakhir ini, dan saya kira saya melihat apa namanya definisi itu ada di dalam atau terkandung di dalam pembahasan chapter per chapter dari buku ini. Meskipun apa namanya saya masih bertanya-tanya juga. Ya. Ada dua pertanyaan sebenarnya terkait dengan ini. Yang pertama adalah mengapa teologi terakhir ini tadi dikatakan sebagai cara pandang terhadap persoalan tentang ketuhanan dan hal-hal yang terkait dengannya, dengan ketuhanan. Mengapa bukan cara pandang atas setiap persoalan kemanusiaan dan hal-hal yang terkait dengannya, yaitu tentang terkait dengan kemanusiaan, ya.
Mengapa tidak seperti itu? Karena saya lihat sebenarnya pembahasan-pembahasan di sini adalah lebih terkait dengan problem-problem kemanusiaan dan bagaimana cara pandang keagamaan terhadap problem-problem kemanusiaan itu. Ya. Ini saya kira pertanyaan pertama saya ketika membaca ini dan atau mengetahui definisi teologi terakhir ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa makna terakhir di situ? Ya. Apakah terbuka, humanis, dan melihat dimensi ilahiyah itu yang dimaksud terakhir? Ya. Ataukah itu terakhir dalam pengertian an-nihayah, seperti Ibnu Katsir tadi, yang sebenarnya itu adalah sejarah dari Nabi Adam sampai kepada masanya. Nihayah di situ sebenarnya adalah masa terakhir, masa kontemporer dirinya, ya. Atau sebenarnya semacam al-hikmah al-muta'ali, yang paling tinggi, ya, atau itu, atau bahkan semacam seperti kata-kata al-muntaha, ya, sidratul muntaha, ya. Pohon sidrah, pohon pencerahan yang paling tinggi, paling terakhir, paripurna. Ya. Apakah itu maksud kata terakhir di dalam teologi terakhir ini? Nanti saya kira saudara Miswari bisa mengklarifikasi ini. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu persembahan, ya, persembahan. Di dalam persembahan ini halaman awal, ya, ini menarik perhatian saya karena di situ yang di buku ini dipersembahkan kepada para pencerah bangsa. Ya, istilah pencerah bangsa saya kira ini menarik. Bukan guru bangsa atau yang lain yang biasa kita dengar. Yang disebut sebagai pencerah bangsa itu pertama Soekarno, kemudian Khairil Anwar, Ahmad Wahid, Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, Jalaluddin Rahmat, Ahmad Syafi'i Ma'arif, M. Dawam Raharjo, Azum Mardi Azra, Gunawan Muhammad, dan M.H. Ainun Najib. Ya. Nah, ini menarik, ya, kalau kita lihat representasi tokoh-tokoh yang disebut di sini, ya. Soekarno itu adalah seorang Muslim nasionalis dan pemikir ideolog, ya, pemikir ideolog nasionalisme Indonesia, ya, perumus atau salah satu perumus Pancasila. Kemudian Khairil Anwar, ya, adalah seorang penyair yang juga seorang intelektual, ya, pembaru di dalam bidang sastra. Ahmad Wahid tentu saja kita mengenal dengan karya catatan hariannya itu, ya. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ini sangat kita kenal, ya, sebagai seorang kiai, ulama yang juga pemikir dan juga mantan presiden. Nurholis Majid, apalagi ini beliau juga seorang intelektual Muslim, pengusung gerakan pembaruan Islam Indonesia, ya, tahun 70-an ke belakangnya. Kemudian Kang Jalal, ya, tokoh bagian dari gerbang yang sama, tetapi kemudian kemudian mengambil jalur Syiah. Kemudian Buya Syafi'i Ma'arif, ini seorang tokoh pembaru Islam yang masih hidup. Semoga beliau diberi usia yang panjang dan bermanfaat. Dan kemudian Dawam Raharjo, Azum Mardi Azra, Gunawan Muhammad, seorang budayawan, sastrawan, dan saya kira saya juga harus mengatakan beliau seorang filosof juga, M.H. Najib, budayawan, sastrawan, intelektual. Nah, saya kira ini bisa menggambarkan siapa sebenarnya saudara Miswari ini itu sendiri. Dia juga seorang intelektual, seorang sastrawan juga, ya, dan saya kira dan harus saya katakan dia seorang filosof juga, ya.
keempat, ya, yaitu terkait dengan kritisisme saudara Miswari. Saya kira saya hanya akan mengambil beberapa contoh saja dari kritisisme saudara Miswari ini. Tidak mungkin saya mendeskripsikan panjang lebar. Saya hanya memilih bagian yang pertama, kritisisme, karena saya melihat saudara Miswari ini sangat kritis dalam melihat persoalan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kritik Araniri, kritik saudara Miswari terhadap Araniri. Ya. Ini menarik cara dia mengkritik, ya, di dalam bab 2 atau 3, karena tidak ada nomornya, ya. Kalau pendahuluan itu dianggap bab pertama, maka ini adalah bab ketiga, perbandingan agama dan teologi. Di situ saudara Miswari membaca teologi dan juga agama secara umum dari kacamata Araniri, ya. Ini menarik, terutama dari buku At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan dan Hujatus Siddiq lidaf'iz Zindiq. Nah, tetapi dia menggunakan pembahasan tentang Araniri ini pertama untuk menjelaskan tentang teologi Islam klasik sebenarnya, ya. Di samping tentang agama Samawi dan juga Wad'i, ya. Tapi juga untuk menjelaskan firqah-firqah atau mazhab-mazhab teologis di dalam Islam. Dan tentu saja kritisisme dia yang keras sekali terhadap kelompok-kelompok tasawuf yang dianggapnya itu mulhid, ya, menyimpang dari Islam. Yang menarik di sini, meskipun dia menggunakan buku Tibyan dan juga Hujatus Siddiq, Araniri ini sebenarnya Miswari itu melakukan kritik juga, ya. Hampir selalu dia di paragraf terakhir dari setiap isu yang dikaji di dalam Tibyan ini, dia melontarkan kritik, ya, terhadap pandangan-pandangan Araniri. Contoh saja, misalnya ada halaman 64, ya, saudara Miswari mengutip atau saat Araniri membahas tentang kelompok Rafidhi, dan Araniri mengatakan bahwa Rafidhi ini dimunculkan oleh Yahudi yang masuk Islam dan mendukung Ali, ya. Nah, Araniri juga menyebut kelompok ini sebagai aliran yang paling jahat, ya. Ini pandangan yang sangat keras. Ya, tetapi kemudian setelah mengungkapkan pendapat Araniri, Miswari mempertanyakan atau memunculkan pertanyaan kritis bahwa tidak dapat dipastikan apakah orang yang Yahudi yang masuk Islam yang mendukung Ali itu benar-benar berniat menghancurkan Islam, atau memang benar-benar ingin menjadi Muslim. Yang jadi ini dia memproblematisasi, ya, sebenarnya tentang orang Yahudi masuk Islam itu, karena saat itu kan banyak sekali orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, yang dipersoalkan di sini adalah yang masuk Islam kemudian mendukung Ali, ya. Apakah itu benar-benar ingin menghancurkan Islam sebagaimana tuduhan Araniri, ataukah memang ingin menjadi Muslim yang baik, gitu. Nah, mengenai pandangan-pandangan mereka yang banyak dipengaruhi, ini kutipan saya dari Miswari, oleh sistem teologi atau tradisi lainnya dari agama masa lalu, tidak bisa serta-merta dituduh sebagai niat menghancurkan Islam, ya. Karena memang banyak khazanah yang masuk ke dalam dunia Islam, diantaranya memang mengandung unsur positif, ya. Jadi Miswari ingin mencoba memberikan balance bahwa tidak semua orang Yahudi masuk Islam itu kemudian
ingin menghancurkan Islam gitu. Ternyata karena banyak khazanah Islam itu sendiri, di antaranya mereka punya kontribusi juga terhadap khazanah Islam untuk unsur-unsur yang positif juga. Ini. Kemudian saat membahas tentang sufi yang dianggap mulhid itu, Miswari memberikan kritik terhadap Ibnu Arabi dan Hamzah Fansuri, mengajarkan Miswari memberikan kritik terhadap Araniri, ya, bahwa Ibnu Arabi dan Hamzah Fansuri yang dikatakan, atau sebenarnya dia mengatakan bahwa wujud itu hanya satu, sementara makhluk adalah sebagai bayangan di dalam cermin, ya, seperti bayangan di dalam cermin. Nah, ini sebenarnya semacam Miswari memberikan sanggahan terhadap Araniri, ya, tentang wahdatul wujud, seakan-akan dua wujud yang berbeda, ya. Ini sebenarnya adalah satu wujud, ya. Yang lainnya seperti bayangan di dalam cermin. Dan juga pada halaman 82, Miswari juga mengatakan wujud pada zahirnya majemuk, ya, karena wujud sejatinya tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Indera hanya mampu mengenal modus wujud melalui aksiden-aksiden wujud. Bukan berarti aksiden-aksiden yang terindera itu adalah wujud, melainkan hanya gejala yang mampu ditangkap indera. Wujud itu sendiri hanyalah satu, yaitu Allah, ya. Jadi ini cara Miswari melakukan kritik terhadap Araniri, ya, melalui bukunya yang dibahas, kemudian di akhir itu dia kasih komentar. Kemudian kritik Miswari yang selanjutnya yang saya kira menarik adalah kritik terhadap modernisme Islam. Dia mengatakan di halaman 125, lemahnya modernisme Islam belakangan karena pewaris modernisme Islam sebelumnya tidak memiliki pijakan ontologis dan epistemologis yang kuat dalam merumuskan argumentasi-argumentasinya. Umumnya, ini kritik yang sangat keras juga, umumnya para pengusung modernisme Islam itu berposisi sebagai catatan kaki, ya, catatan kaki dari kaum modernis Islam tingkat dunia, seperti Iqbal, Fadlur Rahman, Syed Hussein Nasr, Syed Naqib Alatas. Nah, ini sebenarnya memasukkan Syed Hussein Nasr di dalam kelompok modernis itu problematik juga, karena beliau lebih mengklaim dirinya sebagai seorang tradisionalis. Kemudian dia masih melanjutkan kritik dia terhadap modernisme Islam. Bahkan sebagian para pembaru Islam Indonesia hanya menjadi murid jauh dan pembaca setia buku-buku komentator pemikiran klasik seperti Anne-Marie Schimmel, Fritz Schwann, William Chittick, Henry Korba, dan Toshihiko Ishutsu, ya. Ini saya kira kritik yang sangat keras, ya, terhadap kaum modernis Islam yang dikatakan tidak mempunyai pijakan ontologis dan epistemologis yang jelas, ya. Nah, ini saya kira persoalan yang sangat serius karena pemikiran itu mesti mempunyai pijakan ontologis dan epistemologis yang kuat. Dan kalau saya lihat di sini yang disebut sebagai kaum modernis, ya, itu ya cukup luas, ya. Mereka yang kelompok-kelompok Muslim yang pembaruan yang ingin melakukan modernisasi terhadap Islam. Nah, bahkan kemudian mengatakan sebagai catatan kaki saja dari Iqbal, Fazlur Rahman, dan sebagainya tadi, dan bahkan dikatakan sebagai murid jauh, ya, dan pembaca dari buku-buku komentator. Artinya buku-buku komentator itu bukan buku langsung, ya, bukan buku-bukunya, bukan buku primer, bukan langsung pada Ibnu Arabi misalnya, tetapi hanya membaca komentar-komentar atau analisis dari penulis-penulis lain, ya. Yang sebutnya ada
Shimel, ada Shuon, ada Citik, ada Korba, ada Isutsu itu. Kemudian kritik yang lain yaitu kritik terhadap pendidikan Islam modern. Ya. Ini saya harus kutip nih halaman 222. Dia mengatakan Islam tidak dapat dipelajari secara prima dimanapun kecuali di pondok tradisional. Minimal sekian tahun dimulai sejak dini untuk memahami kaidah dasar agama, baik pengetahuan maupun penjiwaannya. Lain dari itu sebenarnya yang dipelajari bukan agama, tetapi konsep-konsep agama, hanya rasa-rasa agama. Ya, ini kata-kata rasa-rasa agama ini dibikin miring ya, italik. Artinya ini diberikan penekanan. Misalnya mereka mengatakan tegakkan syariat Islam, pemerintah pusat harus berikan jalan syariat Islam. Ya. Masyarakat yang sangat cinta syariat Islam mendukung mereka, padahal syariat Islam yang dimaksud kaum modernis adalah syariat Islam yang tersistemasi dan terbingkai dalam prosedur administrasi dan kelembagaan pemerintah. Nah, ini sebenarnya kritik ini juga diarahkan kepada sistem syariatisasi di Aceh sendiri saat ini, ya saya kira ya, karena ini syariat Islam yang tersistemasi dan terbingkai dalam prosedur administrasi dan kelembagaan pemerintah. Dengan dalam hal lain sebenarnya Saudara Miswari ingin mengatakan bahwa syariat Islam di Aceh sebenarnya adalah syariat Islam yang dibingkai oleh yang lebih banyak formulasi oleh kaum modernis ini. Mohon koreksi jika salah saya dalam memahaminya. Kemudian ini juga masih terkait dengan ini, yaitu tentang pendidikan atau ilmu pengetahuan agama, ya, yang dia menyebutnya sebagai ilmu pengetahuan agama. Di halaman 236, Saudara Miswari mengatakan bahaya besar bagi pengembangan jiwa manusia ketika ilmu pengetahuan agama dipertanggungjawabkan kepada negara. Seharusnya yang terjadi sebaliknya, negaralah yang mengabdi kepada pengetahuan. Dan apabila agama dikonstitusikan, jadi dikonstitusikan itu artinya berarti agama dijadikan konstitusi, itu semacam mengabdikan agama kepada negara. Ya. Nah, ini saya kira Saudara Miswari menawarkan suatu perspektif yang beda dari perspektif mainstream di Aceh yang cenderung untuk melakukan, dalam bahasa dia ini, konstitusionalisasi agama di dalam negara itu, atau mungkin positivisasi agama di dalam negara. Dia menyebut itu sebagai upaya mengabdikan agama kepada negara, bukan sebaliknya. Nah, ini beberapa contoh saja dari kritik Saudara Miswari yang kita bisa melihat cukup keras juga ya kritik-kritiknya itu. Dan mungkin nanti di dalam forum ini dapat dielaborasi mungkin klarifikasi beberapa pertanyaan saya tadi ya. Dan saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin terakhir mengatakan bahwa dibanding buku dia yang sebelumnya, yaitu Filsafat Terakhir dan Tasawuf Terakhir, tampaknya teologi terakhir ini lebih bersifat akademis, ya, atau setidaknya akademis kritis.
kita melihat di sini banyak sekali catatan-catatan kaki, ya, dan dari segi strukturnya, ya, itu sangat seperti buku-buku akademis yang lain, tetapi ya tetap Miswari menawarkan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan kritis, ya, terhadap baik teologi Islam atau pemikiran Islam, atau bahkan juga tentang penelitian keagamaan Islam, ya. Misalnya satu hal yang ingin saya singgung juga di sini, Saudara Miswari sangat skeptis terhadap penggunaan teori, ya, di dalam penelitian keagamaan, ya, atau penelitian teologi dan seterusnya. Dia melihat bahwa penggunaan yang penting adalah data, ya, yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dan sebagainya, itu yang paling penting ketimbang penggunaan teori, ya. Nah, saya harus memberikan komentar di sini jika pengertiannya adalah menggunakan teori, itu bisa jadi saya bersepakat dengan Saudara Miswari, ya, tetapi sebuah penelitian itu mestinya tidak berhenti pada penggunaan teori, tetapi harus melakukan teoritisasi, ya, melakukan theorizing. Penelitian itu membangun sebuah teori atau teori building, ya, meskipun bukan dalam pengertian grand theory, ya, tetapi mesti menjelaskan, memberikan penjelasan baru terhadap realitas itu, bahwa kemudian ada teori-teori yang dipinjam untuk menjelaskan itu bagian dari tradisi akademik itu sendiri, bagian dari tradisi keilmuan itu sendiri, di mana ulama-ulama Islam klasik pun juga selalu mendasarkan pada teori-teori yang dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, tapi kemudian, ya, dalam konteks ini bagaimana seharusnya melakukan teoritisasi terhadap gejala keagamaan atau teologis yang diamati itu. Saya kira begitu beberapa komentar saya. Saya mohon maaf, saya lupa memberikan penjelasan mengapa saya hanya mengirimkan video, karena saya harus mengantarkan anak saya sekitar jam 1 ini ke pondok, ya, karena sebelumnya jadwalnya pagi hari, ya, tapi ternyata dihubungi oleh Satgas COVID-nya bahwa anak saya jadwalnya jam 2 sampai jam 3. Nah, sehingga saya harus mengantar anak saya, sehingga saya mengatakan kepada Saudara Miswari bagaimana saya mengirimkan video dan beliau setuju, ya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada Saudara Miswari dan juga panitia yang mengundang saya ini, dan semoga komentar saya yang sedikit yang mungkin tidak terlalu substantif ini yang bisa saya lakukan. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya harus mengucapkan selamat kepada Saudara Miswari atas terbitnya buku teologi terakhir ini. Semoga ini juga menstimulasi para anak muda Aceh, yang intelektual muda Aceh, dan juga kaum Daya juga, ya, untuk dan juga tentu saja di perguruan tinggi untuk bukan hanya menggali tentang syariah Islam dan seterusnya, tetapi juga mengenal teologi-teologi di dalam Islam, karena beberapa konflik yang muncul di Aceh akhir-akhir ini sebenarnya banyak dipicu oleh persoalan-persoalan teologis, ya, yang menjadi sebenarnya teologis lama, ya, yang kemudian dimunculkan kembali oleh beberapa kelompok di Aceh. Oleh karena itu penting untuk mengetahui, mengkaji kembali teologi Islam
Dan apalagi di sini Saudara Miswari meluaskan cakupan teologi bukan hanya pada teologi klasik, tapi juga yang saya kira saya belum menemukan istilahnya di sini, tapi sebenarnya ini ada satu istilah yang muncul di awal abad 20 ya, namanya kalam jadid ya. Ahmad Khan, Shibli Nu'mani dan sebagainya, dan kemudian juga berkembang di Iran yang menggunakan istilah teologi jadid ya. Saya kira begitu, ada kekurangan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Yang Mulia Pak Dr. Miswari, Kakak Cut Resna, dan juga Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan yang sekarang belum sempat hadir. Pertama-tama apresiasi saya kepada karya Pak Dr. Miswari ini yang sudah 3 kali menulis tentang terakhir, jadi filsafat terakhir, tasawuf terakhir. Sekarang menulis lagi tentang teologi terakhir. Jadi suatu kombinasi yang lengkap sebenarnya antara filsafat, tasawuf, dan teologi. Dan tentu ini adalah apresiasi yang kita harus rayakan bersama, karena sebagaimana tadi Pak Dr. Miswari jelaskan, saat ini kita sudah kurang mendengar ya suatu gagasan-gagasan baru pasca Cak Nur. Pasca Cak Nur ini kita kurang lagi mendengarkan gagasan-gagasan baru, khususnya menjelaskan tentang gagasan teologi, suatu pemikiran yang berbasis dengan konteks keindonesiaan kita. Dan jadi memang butuh penyegaran seperti Pak Miswari tadi jelaskan. Kita butuh penyegaran pemikiran terus-menerus sehingga dialektika pemikiran khususnya dalam konteks teologi ini itu senantiasa berlangsung. Karena kita tahu bahwa tidak ada pemikir dan pemikiran yang hanya hadir di semua konteks, di seluruh level peradaban, itu tidak ada. Jadi kita hanya melihat bahwa setiap pemikir dan pemikiran ini pasti dia dibatasi oleh ruang konteks dan lingkungannya sendiri. Oke. Nah, sebab itu kita butuh terus penyegaran pemikiran, dan Pak Miswari ini adalah suatu usaha yang luar biasa dengan gagasan-gagasan dan terobosan baru, dengan beberapa kali menulis gagasan terakhir, mulai dari filsafat terakhir, tasawuf terakhir, dan teologi terakhir. Dan terakhir ini tentu bukan dimaknai sebagai terakhir, tapi suatu usaha bagaimana sebenarnya memaknai ulang terhadap pemikiran-pemikiran yang ada sampai akhir ini. Mungkin itu yang sebagai ruh pemikiran dari teologi ini. Seperti yang tadi Pak Miswari jelaskan bahwa kita sebenarnya selaku orang yang hidup dalam konteks Indonesia ini, tentu kita juga punya masalah tertentu ya. Jadi kalau kita lihat ruang lingkup perdebatan ini, kita masuk seperti yang disinggung oleh Pak Miswari tadi di kalam itu, atau teologi, dulu disebut dengan kalam atau teologi, itu kan punya konteksnya sendiri. Di situ lahir Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Banyak aliran yang muncul di awal-awal disebut dengan teologi klasik. Nah, kalam itu sebenarnya jadal ya. Jadi kalam itu dari awalnya adalah suatu gagasan berdialog, itu disebutkan kalam, sehingga identik dengan jadal, dialektika, berdialog. Lalu kemudian perlahan-lahan pemikiran ini terus-menerus digali, dan sebab itu sekarang ini namanya banyak. Ada yang menyebutnya teologi baru, ada yang disebut teologi, ada philosophy of religion. Philosophy of religion ini yang pertama kali adalah Hegel yang meletakkan
kalam jadid atau teologi baru itu dengan philosophy of religion, ada study of religion, ini namanya banyak teologi ini, ada juga yang menamakan teologi kontemporer. Nah, Pak Suar ini memilih teologi terakhir, dan teologi terakhir ini kalau kita lihat dalam buku yang setebal 575 halaman ini adalah dia kumpulan gagasan-gagasan dari dialektika dari apa yang terjadi dahulu, sekarang, dan khususnya dalam konteks keindonesiaan. Dan memang kita perlu konteks keindonesiaan, karena kalau kita lihat perdebatan-perdebatan kalam atau teologi, misalnya kita lihat kapan hermeneutika ya, ketika kita bahas hermeneutika yang pertama kali muncul di Barat itu sebagai suatu tafsir terhadap kitab suci Injil, muncullah hermeneutika, dan sekarang ini di Barat tidak lagi membahas hermeneutika. Nah, kemudian hermeneutika muncul ke Indonesia menjadi suatu perdebatan, dan sekarang ini masih diperdebatkan tentang hermeneutika. Jadi Barat sudah meninggalkan hermeneutika, kemudian kita masih memperdebatkan. Atau postmodernisme. Dulu pertama kali muncul di Barat, mereka sudah tinggalkan postmo, lalu kemudian kita masih membahasnya, dan seterusnya. Jadi ada suatu pembahasan yang tanpa kita sadar sebenarnya pembahasan ini bukan milik kita. Jadi awalnya bukan milik kita, tapi karena dia masuk dalam konteks keindonesiaan, akhirnya dia milik kita, kita perbincangkan, dan sampai saat ini kita perbincangkan meskipun dia awal kemunculannya sebenarnya sudah tidak lagi diperbincangkan, bahkan ditinggalkan, seperti itu. Nah, sebab itu memang perlu, seperti usaha Pak Miswar ini, butuh suatu gagasan baru yang memang muncul dari gagasan pemikiran dari Indonesia itu sendiri. Jadi kita harus gali, karena begini, setiap pemikir itu pasti punya konteks di mana dia berada, dan dia tahu permasalahan yang dia hadapi. Jadi setiap pemikir pasti seperti itu. Dari dia berdialektika dengan konteks dan pemikiran yang ada, itulah kemudian melahirkan suatu gagasan baru yang tentu sesuai dengan konteks pemikirannya. Jadi buku-buku penerjemahan tadi sebenarnya itu hanya usaha bagaimana kemudian lahir suatu dialektika atau dialog antara problem yang terjadi di Indonesia dengan problem keagamaan ini dengan teori-teori yang muncul. Dari gabungan itu melahirkan satu bentuk teori-teori baru yang sesuai dengan konteks dan budaya kita sendiri. Jadi makanya kita merindukan suatu gagasan seperti Cak Nur, karena Cak Nur yang kalau kita lihat dia sebagai pemikir yang orisinil, yang kemudian sampai sekarang ini ada banyak pengembangan terhadap pemikiran beliau, tapi seperti kalau teman-teman ikut Zoom terakhir dengan Mas Ulil Absar Abdallah tentang disertasi Cak Nur, bahwa kita butuh suatu gagasan yang melampaui Cak Nur. Dan kenapa kita butuh? Karena memang seperti yang Pak Miswari tadi jelaskan, ada problem yang memiliki khas keindonesiaan. Ada problem yang memiliki khas keindonesiaan, dan itu butuh suatu gagasan-gagasan yang fresh, yang baru untuk kemudian merespon pemikiran tersebut. Nah, buku ini setebal 575 halaman, buku yang luar biasa menurut saya, yang memberikan banyak perspektif khususnya untuk membangun suatu gagasan baru ya. Kalau kita kembali ke ranah dialektika, dan sebagaimana ruh dari teologi itu kan pasti agama ya. Jadi ruh dari teologi itu pasti membahas agama, dan agama itu di dalamnya pasti membahas sesuatu. Jadi seperti tadi jelaskan, dulu di awal-awal kemunculan teologi atau kalam ini, ya usaha para teolog atau mutakallim itu hanya berusaha bagaimana dia membentengi agama dari pertanyaan-pertanyaan atau syubhat atau persoalan-persoalan. Jadi itu usaha teolog awal-awalnya, sehingga muncullah tema-tema penting bagaimana menjawab kasus-kasus atau problem-problem yang muncul pada saat itu. Dan mutakallim berusaha untuk tapi semakin ke sini akhirnya menjadi suatu perdebatan, dan agama akhirnya menjadi satu objek pembahasan.
Jadi agama menjadi satu objek pembahasan sehingga dia tidak lagi dikhususkan kepada seorang teolog mutakalim, bahkan seorang ateis pun itu membahas tentang teologi. Jadi banyak kita lihat karya-karya terakhir ini, khususnya di masa terakhir ini yang membahas agama tapi dari perspektif seorang ateisme. Dan itu menjadi bagian dari filsafat agama, the philosophy of religion. Dan ini persentuhan antara kalam yang klasik dengan kalam modern atau teologi kontemporer, pertemuannya di situ. Kalau dahulu hanya dibahas oleh seorang teolog yang hanya berusaha bagaimana agama itu kemudian dibentengi agak dari menjadi diperdebatkan. Nah, cuma pertanyaan penting dari persoalan ini sebenarnya seperti ini. Sebenarnya apa yang kita maksud dengan agama itu sendiri? Jadi, apa yang kita maksud? Dari kalau jawaban itu sebenarnya kita akan lihat dari bab-bab yang ditulis oleh Pak Miswari. Jadi kalau kita lihat bab-babnya ada teologi formal, kebudayaan, teologi politik, saintifik, reformis, objektif, ilmiah, dan seterusnya. Ini bermuara dari sebenarnya apa itu agama. Pertanyaan ini, jadi meskipun kita semua beragama ya melakukan ritual agama seterusnya, tetapi kalau kita bertanya apa itu agama, itu tidak mudah untuk kita memberikan jawaban, dan para teolog pun itu berbeda-beda dalam memberikan definisi tentang agama. Para tokoh filosofi of religion juga berbeda-beda dalam memberikan komentar tentang apa yang disebut dengan agama. Tetapi inti pembahasan teologi adalah menganalisa tentang persoalan agama. Nah, bentuk analisanya ada dua. Ada bentuk analisa disebut dengan analisis melalui internal. Analisis internal itu adalah suatu kajian agama melalui teks agama itu sendiri. Jadi kalau dalam Islam kita mengkaji melalui apakah itu Quran atau hadis. Itu disebut dengan pembahasan internal agama. Ada pembahasan eksternal agama. Jadi agama itu dijadikan sebagai satu objek oleh seorang peneliti. Lalu kemudian dari luar, jadi orang seorang peneliti melihat dari luar agama, lalu kemudian agama itu berusaha untuk dikaji. Tapi pada intinya, tentu kita tidak mudah untuk memberikan suatu jawaban terhadap apa itu agama. Nah, oleh karena itu, lebih baik untuk menjawab apa itu agama, kita memisahkan dia dari beberapa hal. Sebagaimana yang ada di bab-bab teologi terakhir ini adalah berusaha untuk memisahkan kapan kita bahas teologi dari perspektif budaya, kapan kita bahas teologi dari perspektif politik, kapan kita berbahas dari perspektif ritual, dan seterusnya. Karena semakin kita bisa memisahkan, maka agama itu yang kita maksud adalah akan semakin jernih untuk kita melihatnya. Misalnya begini, ketika kita melihat agama sebagai suatu bentuk budaya, budaya ini kan sesuatu yang hadir begitu saja. Saya lahir dari orang yang misalnya dari suku yang ada di Sulawesi Selatan, suku Mandar gitu. Suku Mandar, kemudian lahir di Indonesia, dan seterusnya. Itu kan bukan sesuatu yang kita inginkan ya. Kita, kalau kata Heidegger, kita terlempar begitu saja, dan ini semuanya di luar dari iradah kita gitu. Di luar dari iradah kita. Warna kulit kita dan seterusnya itu hampir kita tidak punya pilihan. Kita hadir begitu saja, dan ya begitulah, sehingga kita hampir tidak punya pilihan terhadap konteks budaya di mana kita lahir, karena memang kita terlempar dalam budaya itu. Nah, kalau kita mengenai agama dalam konteks ini, misalnya kalau kita bertanya apakah kita punya pilihan ya terhadap agama. Misalnya karena kebanyakan kita, karena orang tua kita Muslim, ya kita jadi Muslim. Karena orang tuanya Nasrani, jadi Nasrani, dan seterusnya. Jadi kalau agama dalam makna budaya seperti ini, tentu itu tidak bisa kita maknai sebagai agama. Kenapa? Karena ada dua hal yang landasan utama dalam agama. Dua hal itu adalah kebebasan dan kesadaran, dan ini dibahas oleh Pak Miswari di awal-awal pembahasan, bahwa titik hal yang agama itu adalah kebebasan dan kesadaran.
Dan itu ditegaskan oleh ayat Al-Quran, la ikraha fiddin. Saya selalu menjelaskan bahwa la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Seperti gerbang, pintu gerbang untuk memasuki agama. Jadi nilai-nilai agama ada di dalam, tapi pintu gerbangnya itu adalah la ikraha fiddin. Manusia punya kesadaran dan pilihan, apakah dia mau melanjutkan masuk ke dalam agama atau tidak. Tetapi di luarnya itu dipasang dengan baik Tuhan Mas Dewi, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan ia membedakan dengan wujud yang lain ya, makhluk-makhluk yang lain. Kita diberikan kuasa itu, diberikan kebebasan dan kesadaran. Jadi kalau agama dimaknai sebagai budaya, tentu kita akan kehilangan makna agama. Makanya kalau kita maknai agama seperti itu, karena kalau kita punya budaya seperti itu ya, budaya itu ya kita tidak bisa menolak gitu. Kita terlahir begitu saja dan seterusnya. Sehingga ada agama yang setelah itu manusia berusaha untuk menyadarkan dirinya sendiri dengan pilihan-pilihannya sendiri. Jadi awalnya dia sebentuk warisan kebudayaan, tetapi ketika dia beralih menjadi satu bentuk pencarian, nah barulah kemudian agama itu menjadi jati dirinya. Jadi sehingga di sini dibutuhkan adalah satu bentuk pengalaman. Jadi bukan cuma dogma-dogma, doktrin-doktrin yang kemudian dipelajari begitu saja, tetapi dia adalah berubah menjadi satu bentuk experience, satu bentuk pengalaman, sehingga dia bisa memaknai satu bentuk agama. Jadi beda kalau misalnya kita diberikan ajaran sholat tahajud itu begini, tetapi dengan orang yang melaksanakan itu penuh bangun di tengah malam, penuh dengan suatu bentuk kehusyuan, kecintaan, dan kemudian itu pasti pengalaman religious experience-nya itu berbeda, sehingga dia beralih dari bukan sekedar dogma dan seterusnya, dan ya, itu adalah menjadi suatu agama bagi dirinya. Jadi ketika dia melakukan itu dengan penuh kehusyuan dan seterusnya. Nah, sehingga pemaknaan ulang ini penting. Pemaknaan ulang ini penting khususnya di era sekarang ini yang informasi begitu terbuka seluas-luasnya, untuk kemudian kita bertanya lebih jauh ya. Seperti itu. Jadi itu makna pertama, bahwa kita harus bedakan antara agama dengan budaya. Nah, kemudian seterusnya adalah kita juga harus bedakan agama dengan relasi dia dengan pengetahuan. Maksudnya begini, kadang agama dijadikan suatu subjek, sehingga agama itu melahirkan satu relasi bentuk pengetahuan epistemologi, yang kemudian di situ para filosof, para sufi, para teolog kemudian mengkaji sedemikian jauh dari teks-teks itu, kemudian dia melahirkan satu bentuk narasi-narasi yang baru. Nah, jadi ini tentu satu dimensi dari agama ya, satu dimensi dari agama, dan itu juga dijelaskan oleh Pak Miswari dalam buku ini, bahwa yang kita perlukan di sini bukan sekedar gagasan sebenarnya, tetapi usaha bagaimana beralih dari sekedar gagasan dogma tadi menjadi sesuatu yang inherent di dalam diri kita. Nah, memang tugas seorang filosof, teolog, dan mutakalim ini berusaha menemukan narasi-narasi, dan kemudian bagaimana kemudian di situ beralih menjadi satu bentuk kesadaran. Jadi kadang agama dimaknai sebagai suatu relasi pengetahuan. Jadi satu relasi pengetahuan yang sebagaimana Pak Miswari ditulis ini, agama menjadikan suatu objek pengetahuan. Itu. Nah, kadang agama dimaknai sebagai dimensi akhlak. Jadi agama juga dimaknai sebagai dimensi akhlak, sebagaimana yang kita saksikan hampir setiap hari. Bagaimana nilai-nilai moralitas dari agama itu kemudian dituangkan dan dijalankan oleh orang lain. Nah, cuma salah kalau ada yang memaknai kemudian menyimpulkan agama itu akhlak. Karena agama punya dimensi yang lain. Agama tidak sekedar mengajarkan dimensi akhlak, tapi lebih itu juga mengajarkan kepada nilai-nilai yang lain. Jadi ada banyak hal yang terkait dalam dimensi agama. Saya percepat saja. Kemudian selanjutnya, agama dimaknai sebagai suatu ritual ya. Tradisi dan ritual. Ini juga bisa kita saksikan dalam orang-orang beragama,
agama dimaknai sebagai suatu bentuk ritual yang sedikit banyaknya ini bersentuhan dengan dimensi fikih. Dan pada intinya seperti biasanya kalau kita memaknai agama hanya, jadi kita membatasi hanya pada ritual, nah otomatis agama akan kehilangan dimensi yang lain. Jadi yaitu agama itu punya dimensi pemikiran, punya dimensi yang bersifat moral tadi seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kita tidak boleh membatasi agama ini hanya sekedar ritual. Dan sayangnya hari ini agama itu dimaknai semuanya dalam konteks ritual. Hanya pada tataran fikih. Sehingga dia akan mempersempit agama. Jadi orang untuk bagaimana menerjunkan lebih dalam terhadap nilai-nilai agama, akhirnya dia dibatasi oleh pembatasan kita, definisi kita terhadap agama yang membatasi agama itu hanya terhadap aturan-aturan. Jadi mesti kita pahami tadi, seperti Pak Miswari tadi jelaskan bahwa agama itu seperti lautan, karena dialah terkait dengan pengetahuan ilahi. Nah, ada orang yang mengambil itu hanya seluas botol dia, gitu, seluas mangkuk dia, sehingga dia membatasi agama. Nah, hari ini sepertinya kita lihat seperti itu, agama hanya dibatasi kepada dimensi ritual saja, dimensi fikih. Sehingga dia kehilangan ruh yang lain, yaitu sebagai pemikiran, sebagai satu bentuk kesadaran, sebagai satu bentuk memberikan satu bentuk ketenangan dan seterusnya. Ada banyak hal sebenarnya yang terkait dalam dimensi agama. Itu, dan yang terakhir adalah kita harus memaknai agama sebagai sesuatu yang tidak stagnan. Seperti apa yang dilakukan Pak Miswari ini adalah suatu usaha bagaimana agama itu berdialektika dengan setiap zaman dan setiap masa. Karena tadi, setiap masa itu pasti punya problemnya sendiri. Makanya tadi saya usulkan pada Pak Miswari, sepertinya Pak Miswari perlu menulis lagi, menambahkan catatan kecil tentang teologi wabah ya, teologi pandemi atau teologi corona. Jadi sebagaimana Zizek sejak awal dia menulis tentang corona, jadi Pak Miswari sebagai seorang pemikir harusnya menambahkan ini sebagai teologi pandemi, teologi corona, karena ini suatu problem baru sebenarnya dalam agama. Bagaimana di sini banyak bersentuhan, ada dimensi saintifiknya, ada dimensi bagaimana memaknai agama di masa pandemi, ada juga dimensi psikologinya dalam agama, bagaimana kemudian nilai-nilai agama itu mampu bisa membentengi, atau justru malah suatu pemberontakan dengan agama itu justru mengalami suatu pemberontakan terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Jadi intinya bahwa kita tidak bisa mengkerangkeng pemikiran agama itu pada satu masa saja. Jadi agama itu mesti berdialektika terus-menerus sehingga dia mampu menjawab tantangan zaman. Karena itu pada intinya. Kalau agama tidak mampu menjawab tantangan zaman, otomatis dia akan ditinggalkan. Karena kita tidak boleh membatasi pertanyaan dan pikiran orang. Setiap masa, setiap zaman itu pasti ada lahir pemikiran baru, pertanyaan baru, gagasan baru. Nah, kalau tidak direspon dengan baik, tidak direspon dengan positif, maka otomatis kita akan kehilangan ruh dari agama itu sendiri. Makanya tantangan para pemikir sebenarnya ini adalah tidak sekedar berpikir, tetapi bagaimana membaca konteks.